Yang saya hormati pula Ibu Tri Mulyaningsih, Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktek. Yang saya hormati juga Ibu Lia Sabana, SPD MSI selaku pengajar praktek. Yang saya hormati Ibu Sri Wiranti Dwi Lestari, ST MPD selaku pengajar praktek. Bapak Ibu guru peserta diskusi dan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Demak yang berbahagia. Marilah pada kesempatan kali ini kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bertemu di ruangan home theater dalam rangka diskusi prakarsa perubahan dan visi sekolah calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Demak. Tak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan menghantarkan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian disusul acara yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, dilanjutkan sambutan dari perwakilan pengajar praktek. Kemudian acara yang keempat adalah diskusi yang nanti dipimpin beliau Bapak Sudar MPD. Dilanjutkan juga pembacaan puisi, kemudian penayangan kalimat rumpang dan juga menimbulkan dari kalimat rumpang, serta menganalisis visi sekolah dan juga penawaran prakarsa perubahan. Pada akhir acara adalah penyimpulan diskusi dan juga penutup. Marilah pada kesempatan kali ini acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Dr. Andes Gunawan Subiantoro, Magister Sains, dipersilahkan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati rekan-rekan aktor praktek dan orang tua rekan-rekan yang diperhatikan, yaitu rekan guru penggerak, dan tak lupa peserta diskusi para pimpinan perubahan visi-misi yang saat ini ada. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di Universitas Al-Azhar. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah selalu bersama sahabatnya, semua kepada beliau sahabatnya di yaumnya. Amin, amin, ya Allah. Yang pertama, kami ucap terima kasih kepada rekan-rekan pengajar praktik, rekan-rekan calon guru dan peserta diskusi. Yang pertama, dalam satu agenda yang diprakarsai oleh rekan-rekan calon guru penggerak, disarankan adalah prakarsa perubahan dalam rangka visi misi yang ada di sekolah kita. Tentunya visi misi yang selama ini kita pegang atau kita sebagai acuan untuk menuju cita-cita yang kita harapkan, tentunya bisa nanti apakah nanti sudah sesuai dengan keadaan yang ada sekarang, yang mungkin dari rekan-rekan pengajar praktik yang akan memberikan saran, tentunya hal itu nanti menjadi hal yang terbaik banyak.
memang hal itu harus ada perubahan. Kalau memang visi misi kita masih sesuai dengan keadaan yang ada, tentunya berikan yang lain. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi ini kami ingat kalau visi SMP itu adalah mengharapkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, beragama atau berharap budi pekerti, mempunyai prestasi, berketemu dan berwawasan berwakili kan seperti itu. Apakah itu masih cocok dengan tahapan-tahapan indikator yang ada yang sekarang? Dan tentunya nanti pada kesempatannya kita pada kesempatan siang hari ini. Tentunya sekali lagi apa yang kita hasilkan nanti pada siang hari ini dengan dibantu oleh rekan-rekan calon guru penggerak dan didampingi oleh rekan-rekan pengajar praktek dan juga ada peserta di sini, semuanya bisa berjalan baik dan lancar berkah bagi kita semuanya. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Menginjak acara yang kedua adalah sambutan dari pengajar praktik. Monggo kepada Bu Lia Sabana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Demak, yang kami hormati juga teman kami dari pengajar praktik Bu Wiranti, yang kami banggakan di CGP kami yang hebat, ada Bu Ivana, Pak Sudan, Pak Karsidi, Pak Jadwito, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu yang aktif dalam kegiatan diskusi kali ini. Bapak Ibu, diskusi ini adalah sebuah rangkaian dari kegiatan program guru penggerak, di mana para calon guru penggerak ini mempunyai visi misi sebagai guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini beliau ini, para CGP yang hebat ini akan mendiskusikan sebagai umpan balik dari apa yang sudah direfleksikan di visi misinya itu, kemudian nanti akan direfleksikan ke visi misi sekolah. Untuk itu kami mohon dari Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan diskusi ini bisa berperan aktif dalam kegiatan diskusi ini. Selanjutnya hasil dari diskusi ini akan direfleksikan mungkin untuk visi misi sekolah apakah sudah selaras atau tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kegiatan langsung pada diskusi visi dan rancangan perubahan oleh langsung dengan CGP masing-masing ya Pak ya. Puisinya nanti akan disampaikan Bu Ivana. Oke. Ya, terima kasih. Bu Ivana kan yang mau. Sebelum diskusi ada puisi. Iya. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga diskusi ini membawa perubahan yang lebih baik ya untuk pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia Sabana atas sambutannya. Berikutnya kegiatan diskusi yang akan nanti dipimpin oleh beliau Bapak Sudar MPD. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Terima kasih Pak Kasubdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Demak, Ibu-ibu PP, Mbak Lia Sabana, Putri Mulyaningsih dan Bu Sri Wiranti yang kami hormati, teman-teman CGP, Pak Karsidi, Mas Jadwito dan Mbak Ivana, serta Bapak Ibu guru peserta diskusi yang berbahagia. Puji syukur pada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk membeberkan, memaparkan sisi akademisi kita sebagai seorang guru, khususnya sebagai guru penggerak di sekolahan ini, sekolah yang kita cintai, agar senantiasa bisa menjadikan tempat pendidikan yang
terbaik di sekolah kita. Pagi ini saya akan memandu jalannya diskusi tentang prakarsa perubahan di sekolah, khususnya penyampaian visi dari seorang guru penggerak yang kemudian segera saya lanjutkan. Sebagai seorang penggerak, sebagai seorang guru penggerak di sekolah kita yang akan memaparkan visi kita, kemudian dikaitkan dengan visi sekolah, nanti mohon tanggapannya dari teman-teman yang ada di ruangan ini tentang apa yang menjadi mimpi indah kita bersama. Namun sebelum dimulai nanti secara bergantian kami memaparkan visi kita, Bu Ivana akan membawakan puisi tentang apa, mari kita simak bersama. Monggo Bu Ivana. Terima kasih atas waktunya. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelabar, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkul Palaran, bukan lagi Pangkul Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Pak, merdeka! Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Luar biasa, Bu Ivana, sangat menjiwai. Bapak Ibu, berikutnya kami sudah menyiapkan teks rumah yang menggambarkan cita-cita kita bersama, apa yang kita impikan terhadap anak didik kita ke depan kelak. Mohon bantuannya Pak Jadiko untuk membagikan teks rumah tersebut. Kepada para peserta diskusi di pagi ini. Terima kasih Pak Jadiko. Mohon Bapak Ibu peserta diskusi untuk merenungkan mimpi indah yang ada dalam teks rumpang tersebut
itu adalah yang menggambarkan mimpi kita bersama sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, tentang apa yang harus dimiliki oleh anak didik kita, dan itu nanti menjadi bahan kajian bersama yang dikaitkan dengan mimpi semua CGP yang ada di sini. Untuk mengefektifkan waktu, maka Bapak Ibu bisa memikirkan isian dari teks tentang itu, dan kami akan memaparkan visi kita secara bergantian. Yang pertama, karena ini laptop saya yang sudah siap terhubung dengan proyektor, maka saya akan memaparkan prakarsa perubahan saya di siang ini. Mohon izin kepada Ibu PP dan Pak Jun dan teman-teman semuanya. Boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Ibu PP, PP saya yang hebat, Ibunya Sabana, teman-temanku semuanya peserta diskusi, perkenalkan saya sudah dari SMP 2 Demak, akan memaparkan visi saya sebagai seorang guru penggerak. Mohon tanggapannya. Barangkali apa yang saya mimpikan itu tidak sesuai dengan cita-cita kita bersama, Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada kami dari kesempurnaan hasil yang kita buat. Saya sudah CGP angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Demak. Dalam hal ini saya dibimbing oleh Ibu Lia Sabana sebagai pengajar praktik saya dari SMP Negeri 3 Demak. Kemudian fasilitator saya adalah Ibu Handayani dari Sragen, sudah memimpin saya sejak bulan Oktober tahun lalu sampai sekarang dalam rangka program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, ini bukan foto manten yang saya menekannya itu. Saya mengambil pramuka karena ini nuansanya real, jadi saya harus menyesuaikan. Bapak Ibu, kalau kita bicara pendidikan, kita tidak akan pernah terlepas dari tokoh besar kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa pendapat beliau yang masih sangat relevan sampai sekarang dan bisa kita terjemahkan di dalam kelas kita untuk membimbing, untuk mengarahkan anak didik kita. Ada beberapa yang bisa saya highlight di sini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita sebagai guru seyogyanya harus menghadirkan pembelajaran yang dapat menuntun. Menuntun ini pengertiannya menggunakan teologi pendidikan yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar, yaitu Ingarso Sungkurodo Imadio Manungkerso dan Tukuri Handayani. Artinya di segala posisi kita punya kewajiban untuk menuntun siswa kita. Nah, lalu apa yang kita ukur? Yang kita ukur adalah kodrat atau potensi yang ada di dalam diri anak didik kita. Maka pendidikan kita itu adalah sebuah upaya untuk menebalkan kodrat yang dimiliki oleh anak didik. Berikutnya, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru harus menciptakan pembelajaran yang menghamba pada anak. Teksnya sangat bagus sekali, Bapak Ibu, yaitu menghamba.
artinya segala upaya yang dilakukan oleh guru adalah untuk anak didik, adalah untuk keberhasilan anak didik. Kemudian yang terakhir, budi pekerti adalah perpaduan dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini semua adalah cita-cita besar yang pernah diungkapkan, yang pernah dicetuskan oleh tokoh besar kita yaitu Ki Hajar Dewantara, dan itu mestinya menjadi panutan kita, menjadi semangat dan spirit kita untuk kita bawa di kelas kita. Nah, saya sebagai bagian dari warga SMP Negeri 22, kita punya visi bersama, kita punya mimpi bersama, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Bapak Ibu, teks yang tebal ini kalau kita elaborasi secara mendalam, semuanya tidak ada yang bertentangan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar. Justru sekolah kita ini menerjemahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk mewujudkan visi ini kita punya nilai-nilai inti yaitu 6, dan semuanya adalah mendukung apa yang kita cita-citakan bersama. Mulai dari religius, jujur, integritas, fokus pada pelanggan, kompeten, ramah, menyenangkan, kreatif, inovatif, dan pembelajaran berkesinambungan. Semuanya adalah mimpi indah di sekolah. Bapak Ibu, kemudian saya sebagai seorang guru penggerak, saya punya kewajiban yang melekat di pundak saya. Saya memiliki nilai-nilai guru penggerak, saya juga memiliki peran guru penggerak. Nilai yang saya anut ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah saya harus berpihak pada murid, saya harus menghamba pada murid-murid saya. Kemudian saya inovatif, harus selalu melakukan perubahan, baik itu cara mengajar, baik itu cara penilaian, baik di segala bidang saya harus melakukan inovasi. Kemudian saya harus mandiri, saya harus mampu melakukan itu semuanya secara mandiri. Dan tentu saja yang lebih penting dari itu adalah saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Yang terakhir adalah saya reflektif, saya akan bisa melihat ke belakang apa yang sudah bisa saya lakukan, apa yang kurang, apa yang lebih dan bisa saya terapkan di masa yang akan datang. Kemudian sebagai guru penggerak saya memiliki peran. Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Saya adalah dirijen di kelas saya bagi murid-murid saya. Kemudian saya juga memposisikan diri coach bagi guru yang lain, dan itu insya Allah sudah saya lakukan selama bertahun-tahun di sekolah ini maupun di komunitas lain. Kemudian mendorong kolaborasi itu juga kita lakukan bersama dengan Pak Eka, Bu Mei, Bu Hani, Pak Adrian, Bu Alu, dan seterusnya, berkat dorongan dari kepala sekolah kita. Kemudian yang keempat yaitu mewujudkan kepentingan pada murid kita. Bapak Ibu, kita menyiapkan murid kita sebagai pemimpin bangsa. Mereka adalah yang akan menerima tongkat estafet dari kita. Maka yang keempat itu sesuatu yang perlu atau seyogianya kita wujudkan. Yang terakhir, kita harus bisa menggerakkan komunitas praktis ini untuk lebih baik lagi dalam rangka pendidikan yang lebih maju di Kabupaten Demak. Ini adalah nilai dan peran yang saya sandang sebagai guru penggerak. Oleh karena itu, saya akan menggali mimpi itu dengan cara membuat prakarsa perubahan dalam diri saya mulai dengan visi saya ketika saya menjadi seorang guru penggerak adalah seperti ini. Visi saya sebagai seorang guru penggerak adalah mengembangkan pembelajaran yang menumbuhkan akhlak mulia dan berwawasan global. Sebagai visi tentu harus sederhana, kemudian bisa menuju hal-hal positif yang lebih dalam. Saya menitik beratkan kepada akhlak mulia. Akhlak mulia itu tidak bertentangan dengan semua yang sudah saya sampaikan di depan, baik dari belajar maupun dari cita-cita sekolah kita. Dan akhlak mulia ini sudah terbingkai di dalam kurikulum kita, disebut dengan profil pelajar Pancasila. Semua kita kembangkan di sini. Kemudian yang tidak kalah penting dari itu adalah saya akan mengembangkan pembelajaran yang menumbuhkan wawasan global bagi anak didik saya. Bapak Ibu, anak didik kita
ada di zaman ada di abad 21. Maka kompetensi atau keterampilan abad 21 itu perlu kita berikan kepada mereka. 4C, kolaborasi, kritis, kreatif, dan seterusnya itu harus ada di pundak kita. Dan itu sebagai seorang guru kita bisa intervensi melalui pembelajaran kita di kelas. Hal-hal ini sudah kita lakukan sebetulnya jauh sebelum saya jadi seorang guru penggerak. Tetapi kita tebalkan lagi karena memang ini momen bagi saya untuk melakukan pendidikan itu. Bapak Ibu, dari semua yang saya cita-citakan ini, saya sudah melaksanakan kurang lebih yang saya catat di sini adalah 3 bulan atau 2 bulan selama saya bergabung dengan Ibu Penggerak. Yang pertama, saya sudah melakukan inovasi metode pembelajaran. Di gambar ini Bapak Ibu, saya menggunakan investigasi sederhana. Saya tidak melakukan investigasi yang sangat rumit, tapi saya menggunakan metode POI, Predict, Observe, Explain. Jadi saya memangkas beberapa langkah di sistem investigasi itu agar murid saya merasa senang dan mudah memahami pelajaran saya. Kemudian di gambar yang kedua saya memberikan pembelajaran yang kritis dan kreatif. Tentu saya kaitkan dengan teknologi di mana anak saya hidup. Saya mengajarkan mereka untuk membuat motor listrik homopolar. Sekarang era sudah mulai bergeser Bapak Ibu, dan saya ternyata anak-anak sangat antusias, sangat senang sekali. Teknologi apa yang dia bayangkan, ternyata konsepnya sangat mudah bisa dipahami di kelas. Kemudian yang ketiga, saya sebagai peran guru penggerak saya harus menjadi coach bagi guru yang lain. Ini saya memberikan workshop kepada teman-teman saya di sekolah kita. Kemudian yang itu dari luar komunitas kita. Saya mengisi kegiatan pencerahan kepada teman-teman di LT Ma'arif di Kabupaten. Bisa lakukan di bulan Januari dan bulan Desember depan. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, saya mengajarkan anak didik kita untuk hidup di zamannya. Saya memberikan pembelajaran dia dengan melalui gadget dan seterusnya. Dan mohon restu Bapak Ibu semuanya dan Bapak Kepala Sekolah serta Ibu-Ibu PP, kami sebagai guru-guru JSN juga di pundak saya sudah merencanakan penilaian terintegrasi dengan menggunakan ASI. Insya Allah kita akan mulai di PTS ini, kita sudah desain semuanya untuk kami. Dan ini Bapak Ibu adalah beberapa perwujudan dari mimpi tadi yang saya sampaikan di depan, bahwa saya akan mengembangkan pembelajaran yang menumbuhkan akhlak pendidikan dan berwawasan global. Kiranya itu saja yang bisa saya mimpikan. Saya mohon tanggapannya dari teman-teman yang ada di sini tentang mimpi saya, apakah sudah sesuai dengan mimpi kita bersama, sudah sesuai dengan mimpi sekolah, atau masih ada yang perlu kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, dari yang sudah saya paparkan, apakah ada yang mau ditanggapi? Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Pak Sudar selaku guru penggerak dalam menyampaikan adanya visi sebagai guru yang begitu memang bisa dikatakan komplit. Karena hakikatnya kita mengajar kepada anak semestinya ya inginnya anak itu pandai, tapi sekarang yang lebih ditekankan adalah kepada akhlakul karimah atau menunjukkan akhlak yang mulia. Karena dengan otomatis berakhlak mulia, anak akan berperilaku dengan. Sedangkan untuk yang berwawasan global, itu tadi sudah ada beraneka macam dari beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pak Sudar, mulai dari kepada siswa dengan beberapa trik, metode yang begitu bervariasi, kemudian kepada termasuk kepada guru di mana itu praktisi komunitas secara umum di Ma'arif, kalau ada satu tadi yang sampaikan, terus kepada kita sendiri guru-guru itu memang sudah dilakukan oleh Pak Sudar beberapa kali. Ini merupakan langkah yang memang patut dilanjutkan terus dan perlu dikembangkan terus. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sudar tadi semuanya insya Allah sudah baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Hani penguatannya. Yang lain Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan. Bu Lia, monggo. Baik, terima kasih Pak Sudar. Suara
Terima kasih, tadi penyampaiannya sangat luar biasa sekali tentang rasa perubahan yang sudah Pak Sudar lakukan. Tapi melihat dari visi, kembali ke visi yang tadi Pak Sudar mungkin bisa sampaikan, Pak Sudar menyebutkan bahwa mengembangkan pembelajaran yang menumbuhkan akhlak mulia dan berwawasan. Kalau tadi saya melihat dari yang sudah panjenengan lakukan, itu sepertinya yang poin yang berwarna merah itu sudah pakai IT. Tapi tadi untuk menumbuhkan akhlak mulia itu mungkin belum ditampilkan. Jadi saya begitu penjelasan dari Pak Sudar menumbuhkan akhlak mulianya itu dengan peramasanya. Terima kasih Ibu ya, karena saya tidak punya dokumentasi fotonya sehingga tidak bisa tunjukkan. Jadi kita mulai dari berdoa. Jika saya kalau di sekolah itu ada asmaul kemudian ada tadarus akal, insya Allah kita yang memprakarsai dulu yang dari awal kita membuat program itu, insya Allah sudah menjadi budaya di sekolah kita. Kemudian yang lebih khusus terjadi di kelas saya itu adalah dari doa pagi, saling menghargai dan seterusnya. Itu ada di sekitar. Dan mohon maaf Ibu lihat, saya di sini ketemu Ibu lihat dan teman-teman di ruangan saya sedang berlangsung ulangan. Dan saya tidak khawatir meninggalkan ulangan saya, karena anak-anak saya yang saya tinggalkan sudah menuliskan sesuatu di kertas ulangannya. Saya, nama, hari ini disaksikan Allah dan para malaikatnya akan mengerjakan ulangan IPA dengan sungguh-sungguh dan berintegritas. Jujur itu saya lakukan dengan menyebutkan nama Allah dan para malaikatnya. Kita bisa melihat ada perilaku yang berubah. Saya melihat ada perilaku yang berubah. Akan saya lakukan apa ya? Mereka akan berubah. Saya keluar sebentar dan saya melihat dari dalam ruangan saya, ternyata itu ada perubahan. Ternyata kita memang perlu mengingatkan anak didik kita tentang kebesaran Tuhan, tentang itu ya, itu yang saya lakukan di kelas saya. Kemudian untuk menghargai orang lain jelas di tempat saya tidak boleh ada ketika anak-anak sedang menyampaikan sesuatu teman lain menjawab. Dan somebody is talking to you, so you have become a listener. Itu hukumnya, itu sudah kita sampaikan betul-betul. Seperti itu saya cuma kadang kita sebagai seorang guru itu mendokumentasikannya itu agak susah. Ya, jadi seperti ini kan kita juga mencuri-curi waktunya itu kan sambil minta tolong. Tapi ketika kita sedang berperan sebagai seorang pendidik, nah langkah dokumentasinya itu yang tidak bisa kita lakukan. Begitu kuliah, materi. Yang lain Bapak Ibu, Pak Kak ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian yang luar biasa tentang visi yang dengan sampaikan pada teman-teman. Mana visi Pak Sudar sebagai guru penggerak adalah mengembangkan pembelajaran yang menumbuhkan akhlak mulia pada peserta didik dan berwawasan global. Menurut saya visi yang Pak Sudar buat ini sudah sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu menciptakan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, berprestasi dan berwawasan. Walaupun Pak Sudar mengambil dua komponen yaitu akhlak mulia dan berwawasan global saja, namun ini sudah diterapkan secara nyata. Jadi ini perlu saya tambahkan dulu ya, bahwa Pak Sudar memang sudah membiasakan diri untuk menerapkan kejujuran pada anak. Jadi kalau teman-teman guru lain itu mengadakan ulangan separuh keluar separuh di dalam, maka Pak Sudar tidak. Jadi beliau menerapkannya separuh di ruang beliau, separuh lagi di ruang TLC yang di tengah itu. Dan dengan menuliskan saya akan mengerjakan soal ulangan ini dengan jujur, apalagi tambah disaksikan malaikat, itu saya yakin anak-anak tidak lagi bermain-main ya. Tidak, saya yakin dan percaya tidak akan berani melakukan kecurangan. Itu tentang akhlak mulia. Dan akhlak mulia itu kan tidak hanya sekedar jujur, disiplin, tapi juga banyak yang lain, misalnya rasa ingin tahu yang tinggi, termasuk akhlak mulia, bersungguh-sungguh, kemudian mandiri dan lain-lain. Yang tercakup di dalam pendidikan karakter yang rumuskan oleh pemerintah yang 18 macam itu ya. Nah,
konsep akhlak mulia ini memang sangat penting. Jadi menurut saya Pak Ustadz sudah tepat mengambil akhlak itu ditaruh di depan, karena sesungguhnya kesuksesan seseorang itu 80% ditentukan oleh kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Dan kecerdasan emosi dan spiritual ini sangat lekat sekali dengan akhlak mulia. Sedangkan yang 20% ditentukan oleh kecerdasan intelijensi atau kecerdasan intelektual. Jadi dengan kata lain, andaikan siswa itu biasa-biasa saja, tapi kalau dia bisa mengelola emosinya, emosi itu berarti bisa menghargai orang lain, bisa membantu orang lain, punya empati, punya simpati dan lain itu, ditambah lagi kecerdasan spiritual yang mengagungkan Tuhannya. Bagi yang Islam berarti Allah, kalau non Muslim berarti sesuai dengan Tuhan masing-masing. Kemudian berdoa, beribadah dan lain-lain itu, maka siswa akan menjadi sukses. Apalagi ditambah dengan kecerdasan intelektual. Nah, sedangkan wawasan global sudah ditayang oleh Pak Ustadz tadi, yaitu anak-anak menggunakan HP-nya atau gadgetnya untuk pembelajaran. Itu adalah kaitannya dengan 4C, yaitu pembelajaran abad 21 yang mengutamakan kolaborasi, kreatif, kemudian critical thinking dan komunikatif. Andaikan itu sudah diterapkan secara optimal di kelas, maka saya yakin dan percaya visi yang Pak Ustadz buat ini sudah sangat relevan dengan visi yang dibuat oleh sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun baiknya komandannya. Bapak bilang cukup ya. Oh baik. Perempuan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya pribadi memang mendukung visi Pak Sugeng, karena mungkin saya sendiri Pak Sugeng tadi mengatakan ini tentang pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Pak Sugeng tidak hanya mengajarkan ke anak, tetapi Pak Sugeng itu juga melaksanakan sendiri tentang akhlak mulia tadi ya. Karena Pak Sugeng setiap pergi dengan saya begitu adzan berkumandang berhenti cari musola. Jadi Pak Sugeng menerapkan ke anak, juga beliau menerapkan ke diri sendiri dan keluarga serta teman-teman. Karena kalau saya pergi kemana itu buntutnya ke Pak Sugeng. Di rumah pun kalau ada acara Pak Sugeng selalu kayak main selesai nanti dilanjutkan. Jadi itu tentang akhlak mulia. Untuk yang berwawasan global tadi, saya itu dari tidak tahu tentang IT, jadi tahu meskipun kadang itu saya dikatakan musik belum wayai. Nah itu Pak Sugeng selalu mengatakan seperti itu, tapi terus dibimbing. Alhamdulillah dengan usia saya yang sudah menjelang masa MC ya, ngomong cucu, saya punya banyak sekali tambahan ilmu dari Pak Sugeng, dan ternyata itu imbasnya ke ponakan-ponakan saya dan saudara saya. Meskipun hanya sedikit yang saya sampaikan, ternyata itu ilmu yang bermanfaat sekali. Jadi dari saya tidak tahu apa itu Word, Excel, dari Pak Sugeng saya tahu cara menghitung utang saya. Ketika saya pegang di koperasi, ini loh, meskipun kalau mengajar dengan saya itu seperti dengan murid, padahal saya lebih tua dari Pak Sugeng. Jadi kalimat durung wayai. Kalau saya tanya, oh ini kan judulnya nih, musik, engkau, bareng konconya. Tapi alhamdulillah Pak Sugeng itu tidak hanya adik saya, tetapi guru saya yang hebat. Semoga impian Pak Sugeng beserta visinya bisa terlaksana di sekolah kita dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya kira Bapak Ibu beserta kita bisa membabarkan apa yang sudah melakukan. Saya sekiranya mengucapkan selamat kepada Pak Sugeng. Alhamdulillah, apa yang menjadi visi beliau dari guru penggerak, dari mana ditekan Bapak penubuhan akhlak mulia dan wawasan global itu pas sekali. Dan alhamdulillah di sekolah kita semuanya sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan tertib juga dengan cara disiplin.
Sehingga kalau memang menumbuhkan anak muda dengan sendirinya, anak-anak kita nanti jadi anak yang baik karakternya, intelijennya juga yang disampaikan secara tidak langsung akan nurut ke sana semuanya. Itu saja. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Pak Sutar dalam pemaparan untuk visi sebagai guru pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Guru dan hadirin semuanya, Mbak Dia dan teman-teman dari BP, saya adalah saksi hidup bagaimana sekolah ini bermetafora dari sekolah yang tidak dipandang menjadi sekolah yang sekarang insya Allah cukup diberitakan baik di Jawa Tengah maupun di level nasional. Dan saya hanya bisa bercerita sedikit karena itu jadi memori yang selalu teringat dari saya. Saya masuk ke sini hanya 2 guru yang bisa menguasai hati. Insya Allah sekarang 100% semuanya bisa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, presenter yang kedua adalah Bu Ipana, sudah ada di Mas Asia ada di sini. Monggo Bu Ipana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Gunawan Suryantoro MSI, Ibu-ibu pengajar praktek, khususnya Ibu Wiranti, pengajar praktek saya, Bulia, Tri, Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman CGB. Saya akan mencoba memaparkan visi saya sebagai CGB di sini pada pendampingan individu CGB angkatan 7 dengan PP Bu Sri Wiranti Lesari dan saya CGB Ipana Kauliah. Saya akan coba mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah saya. Sama tadi pemaparan sebelumnya, untuk filosofi yang diambil adalah filosofi Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Jadi menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Filosofi yang kedua, Bapak Ibu, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi peserta didik kita akan kita didik sesuai dengan lingkungan dan perkembangan zamannya. Jadi ketika zaman berubah, mereka pun bisa mengikuti sesuai dengan era mereka. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan atau kehendak atau kemauan yang menimbulkan tenaga atau semangat. Jadi budi pekerti dari peserta didik itulah nanti yang akan membawa kita ke pendidikan yang sekarang. Nah, kemudian berpihak pada anak. Pada filosofi Ki Hajar Dewantoro sebagai guru pendidik, kita diharap memberikan pendidikan yang berpusat pada anak. Bapak Ibu guru, di sini guru hendaknya harus mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau dulu saya mengajar teacher center, sekarang saya mulai berubah mencoba untuk mengajar dengan berpusat pada siswa.
Yang kedua, memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan kompetensi yang ada pada dirinya. Tidak semua siswa kita itu pandai. Mereka masih punya kelebihan masing-masing. Dan sebagai guru, saya berusaha untuk melihat kompetensi apa yang ada pada peserta didik yang bisa dikembangkan. Saya tidak mengharuskan misalnya saya mengajar bahasa Inggris, semua peserta didik saya bisa berbicara bahasa Inggris dengan fluent, tetapi mereka belajar, mencoba. Mungkin mereka memiliki kemampuan lain, misalnya atlet bola tangan. Nah, mereka mendapat kejuaraan. Setiap anak didik itu spesial, yang kemudian mampu memiliki teladan sebagai agen perubahan dalam pendidikan. Anak didik kita, peserta didik kita adalah aset bagaimana negara kita ke depannya, Bapak Ibu. Sehingga adanya perubahan yang signifikan, maka tidak saja kita mustahil lagi pada profil pelajar Pancasila akan terwujud di sekolah. Bapak Ibu, ini sama peran dan nilai guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain. Kalau di sini menjadi coach guru lain, saya hanya berbagi dengan teman-teman yang sepantaran dengan saya, misalnya, oh ini bagaimana Bu membuat pembelajaran puisi dengan teman satu MBLP, Ida dan teman-teman yang lain. Kemudian mendorong kolaborasi mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Saya mencoba kalau dalam bahasa Inggris itu saat pembelajaran mereka saya minta berdoa menggunakan bahasa Inggris. Nah itu bergilir Bapak Ibu. Jadi mereka mencoba untuk memimpin teman-temannya walaupun sederhana. Kemudian menggerakkan komunitas praktis dan nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada peserta didik. Saya sudah mencoba untuk berinovasi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan agar pembelajaran lebih menyenangkan, seperti menggunakan quiz atau menggunakan dead quiz untuk pengambilan nilai. Kemudian berpihak pada peserta didik, Bapak Ibu, itu yang selama ini saya masih belajar. Saya mencoba bersabar dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ya, kebutuhan apa aja yang dibutuhkan peserta didik, karena tidak semua sama. Visi sekolah kita Bapak Ibu di SMP Negeri 22, terwujudnya peserta didik beriman, berakhlak, mulia, berilmu, kreatif, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Ini sudah sangat lengkap ya Bapak Ibu. Tapi di sini kita mencoba membuat prakarsa perubahan. Kita memimpikan peserta didik yang berilmu, berprestasi, berprofil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis yang menguasai teknologi. Saya lebih menekankan di sini penambahan pada profil pelajar Pancasila dan menguasai teknologi. Karena mau tidak mau di era seperti ini, anak didik kita harus mau bersaing di era global. Mereka tidak hanya bersaing di dalam negeri, tapi di luar juga. Nah itu bagaimana? Mereka juga harus menguasai teknologi.
Mohon maaf, sebentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis. Jadi Bapak Ibu, visi yaitu terwujudnya peserta didik berilmu, berprestasi, menguasai teknologi dan berkarakter profil pelajar Pancasila yang saya impikan di sini. Mohon maaf, ini tulisannya ngehang nih, freeze nggak bisa. Jadi untuk prakarsa perubahannya, siswa yang berilmu dan berprestasi, berdisiplin positif, menguasai teknologi, dan mampu bersaing di eranya, dan mampu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, mari berperan dalam kemajuan pendidikan Indonesia. Salam guru penggerak, mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon masukannya dari Bapak Ibu ataupun tambahan pada visi yang prakarsa perubahan yang saya tampilkan. Terima kasih. Bapak Ibu, apakah visi dari saya ada masukan ataupun tanggapan? Visi yang saya paparkan di sini terwujudnya peserta didik berilmu, berprestasi, menguasai teknologi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Monggo. Tidak bisa. Cepat. Diri yang dulu di restart. Mungkin bisa. Monggo Bapak Ibu, mohon masukannya, tambahannya untuk visi dari saya. Jadi monggo Bu Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya berkenaan dengan apa yang didambakan oleh Ibu Ivana kepada peserta didik di sini lengkap sekali.
di samping berprofil sebagai pelajar Pancasila, juga ingin mewujudkan kesadaran didik yang berilmu, berprestasi, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis yang menguasai dan mengerti. Dengan demikian dapat diwujudkan melalui visinya, yaitu terwujudnya peserta didik yang berilmu, berprestasi, menguasai teknologi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Mungkin ini saran ya, Mbak. Dengan adanya gambaran memimpikan peserta didik yang bla 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 seperti itu, dengan wujudnya visi yang ada di sini, mungkin perlu ditambah dengan adanya kata-kata untuk global, kebinekaan global gotong royong. Ini karena berprestasi sudah, berprofil pelajar Pancasila sudah mewakili dari beriman dan bertakwa, kemudian mendidik yang berprestasi, menguasai teknologi, ini berkenaan dengan kebenaran kritis, kreatif, mandiri. Sedangkan untuk yang berkebinekaan global gotong royong mungkin perlu juga ditambahkan, sehingga akan menjadi lengkap itu dengan apa yang telah diimpikan oleh Bu Iwan. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih atas masukannya. Sebelumnya untuk yang berkebinekaan tunggal ini sebetulnya sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Jadi masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif, dan bernalar kritis. Yang ada 6 harus. Terima kasih Bu Ani atas masukannya. Pak Eka, monggo. Terima kasih Bang, presentasi yang luar biasa. Hanya ini saya ingin bertanya dulu Pak sebelum saya menanggapi presentasi dari penjenengan. Visi yang Bu Ivana buat ini nanti untuk penerapan ke depan ataukah sudah dilakukan Bu Ivana selama ini? Sebelum saya matur lebih banyak. Ini baru perencanaan pemaparan kepada komunitas praktis untuk visi kita. Ini apakah visi seperti ini bisa diterima atau digunakan. Jadi kita bersama-sama membahas visi seperti ini, Bapak. Berarti belum dilakukan. Belum. Oke. Baru pemaparan rencana. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bu Ivana. Jadi karena ini forum diskusi, ini saya beri masukan kepada Bu Ivana. Ini sudah sangat relevan dengan visi sekolah kita yang tadi sudah disebutkan di depan ya. Ya prinsipnya ini sudah masuk ya. Hanya mungkin menurut saya, jadi nanti bisa ditanggapi oleh yang lain. Akhlak mulia itu ditaruh di depan ya. Jadi akhlak mulia itu kan berada di dalam profil pelajar Pancasila. Karena apa? Sebelum menguasai ilmu pengetahuan, kalau sudah dilandasi dengan karakter terlebih dahulu, itu insya Allah ilmu pengetahuan yang anak-anak pelajar itu akan lebih bermanfaat gitu. Dan selalu berorientasi kepada karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila yang jumlahnya 6 itu. Nah, menurut saya di samping diletakkan di depan, ya misalnya terwujudnya peserta didik yang memiliki ya, profil pelajar Pancasila. Jadi karakternya menurut saya tidak perlu disebutkan karena di dalam profil pelajar Pancasila itu adalah memuat karakter-karakter yang 6 itu. Ada mandiri, kreatif, berpikir kritis, berkebinekaan global, kemudian bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu jadi karakternya dihilangkan saja. Jadi terwujudnya peserta didik yang bukan, jadi langsung ke profil pelajar Pancasila itu yang memiliki profil pelajar Pancasila, kemudian berilmu, berprestasi, dan menguasai teknologi global menurut saya. Jadi teknologi global itu teknologi yang berkaitan dengan wawasan global. Kalau sekarang berarti ya kayak apa namanya, ada apa namanya teknologi 4.0
zero itu ya. Bahkan sekarang sudah 5.0 sekarang. Tapi yang sudah terkenal yang sudah dipublikasikan kan yang teknologi 4.0. Nah, karena itu sebagai pengembangan dari yang pasti tadi, kolaboratif, communication, kemudian critical thinking dan kreatif kayak gitu. Itu menurut saya begitu. Terima kasih Mas. Sudah bertanya tadi usulan saya. Tapi juga mohon untuk menanggapi untuk Bapak Ibu guru yang lain yang hadir pada siang hari ini. Jadi menurut saya profil pelajar Pancasila ditaruh depan, baru nanti menyambut berilmu, berprestasi dan menguasai teknologi itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sarannya Pak Eka. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu. Bu Ali, monggo. Terima kasih atas waktunya Ibu Ivana, Bapak Ibu sekalian. Saya di sini belum bisa menambahkan atau memberi saran, tetapi saya ingin belajar bersama Ibu Ivana terkait dengan peran dan nilai guru penggerak. Iya, betul. Ya, terima kasih. Tidak banyak yang mau saya sampaikan Ibu. Di sini secara spesifik saja saya mau bertanya terkait dengan teknologi Bu. Ya, bisa dijelaskan inovasi-inovasi apa yang Ibu Ivana berikan pada pembelajaran di mata pembelajaran Ibu, metode yang bagaimana yang sesuai dengan inovasi secara teknologinya kepada para siswa di kelas ini. Terima kasih Bu Ali. Jadi saya supaya bisa belajar hal-hal baru dalam kelas saya sesuai dengan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas. Itu Ibu, monggo. Terima kasih Bu Ali. Bu Ali, seperti ini untuk pembelajaran inovatif yang saya terapkan di kelas. Yang dari awal, yang pertama itu saya membuat blog mandiri khusus bahasa Inggris. Di situ ada pembelajaran yang saya berikan kepada siswa-siswa saya, baik materi maupun ketika mereka mempresentasikan hasil belajar mereka, saya upload di blog saya. Dan kadang saya juga akan memberikan tugas melalui blog saya, seperti itu. Jadi ketika seperti ini misalnya saya tidak bisa mengajar anak didik saya meminta mereka untuk membuka referensi tidak hanya dari buku, dari blog saya juga. Kemudian yang kedua saya menggunakan quizzes. Kalau quizzes itu biasanya saya gunakan untuk quiz ataupun untuk ulangan. Nah, di situ modelnya seperti game Bu Ali. Jadi anak-anak itu antusias, mereka semangat dan bisa melihat hasilnya secara langsung. Itu sama dengan dari quiz yang saya gunakan juga. Jadi saya bisa memperoleh hasil dan analisis dari siswa secara langsung seketika itu juga. Ketika mereka selesai, saya sudah bisa melihat hasilnya dan nilainya. Selain itu, saya juga kadang meminta anak untuk mengupload hasil belajar mereka. Misalnya, menggunakan YouTube, mereka membagikan linknya kepada saya. Jadi ketika mungkin kalau di bahasa Inggris sendiri kan ada pelajaran speaking gitu. Speaking itu membutuhkan waktu yang lama. Saya kalau satu-satu itu akan agak susah memakan waktu yang lama. Sedangkan misalnya kita punya target materi banyak, nggak akan tersampaikan. Saya meminta anak untuk mengupload hasil berbicara mereka, speaking mereka. Misalnya kalau kemarin itu mereka bercerita, itu diupload di halaman YouTube mereka dan hanya ini yang diberikan kepada saya. Mereka paling nggak sudah belajar bagaimana caranya mengupload. Kemudian tapi sebelumnya saya sudah memberitahukan pada mereka untuk menggunakan media sosial dengan bijak, seperti itu. Bagaimana Mbak Ali? Jadi presentasi untuk penguasaan siswa itu
mumpuni 100% sudah melampauinya dengan baik ya Bu ya, sudah paham akan teknologi yang Ibu sampaikan. Karena apakah itu inovasi dari blog tadi itu secara mengaksesnya dan lain sebagainya itu mudah untuk anak seusia mereka? Anak zaman sekarang ini zaman generasi gadget. Jadi kalaupun misalnya mereka mencari apapun, mereka bisa mendapatkannya browsing dari Google, langsung ke halaman webnya, mereka langsung menuju ke blog site. Terima kasih Bu Ivana, sungguh luar biasa visi dari Ibu Ivana. Sudah Ibu, Bapak. Terima kasih Bu Ali. Bapak Ibu, sambung. Iya. Kalau dari Ibu. Yang menandakan saya tadi disampaikan bahwa visinya itu kan dari merupakan satu pihak, mungkin dari sebagian yang dijalankan, dan nanti mungkin Bu Ivana bisa mengidentifikasi ya hal apa yang mungkin perlu dilakukan untuk perwujudan dari visi yang Bu Ivana sudah buat. Terima kasih Bu Tri. Namun Bapak Ibu, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin selanjutnya bisa lebih cepat karena kami jam 2 juga ada rapat kedinasan. Presenter berikutnya adalah Mr. Kartidi yang akan tampil dengan Prakasa Prima. Sambil menunggu Pak Sudha yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu PP mulai dari Bu Tri Mulyaningsih SPD yang saya hormati, Bu Liasa Banda yang saya hormati pula, dan Bu Sri Dwi Nanti yang saya hormati juga. Perkenankan saya berdiri untuk memaparkan apa yang tadi tugas saya. Namun demikian, sebelum saya memaparkan, jadi saya menggunakan filosofi dari Gus Dur. Jadi apa yang akan disampaikan ketika banyak itu nanti pertanggungjawabannya juga banyak. Sehingga saya milih yang sedikit. Karena apa? Dari paparan Pak Sudha tadi dan juga Bu Ivana itu sudah lengkap. Saya dari rumah kemarin malam itu kira-kira nanti beliau berdua akan memaparkan apa, ternyata betul. Mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian juga nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak. Sehingga saya mikirin sedikit kok pas. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Kasidi, kemudian dibimbing oleh beliau pengajar praktek yaitu Bu Tri Mulyaningsih, sarjana pendidikan. Saya yang ringan-ringan saja Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Sudha dan Bu Ivana itu sudah memaparkan terkait dengan filosofi pendidikan atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya yakin panjenengan sudah mahir sekarang, karena sudah dua pemapar yang sudah menjelaskan, sehingga saya tidak imajikum murid masa depan impian saya juga berkiblat pada profil pelajar Pancasila, murid yang menjadi dambaan harapan yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, mulai dari bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, jadi termasuk beriman, berakal mulia dan lain sebagainya tadi. Kemudian juga murid yang mandiri di keesokan harinya, tadi kata Pak Sudha dan juga Bu Ivana,
tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun murid kita untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka meraih kesejahteraan itu tentunya murid-murid kita dilatih untuk mandiri. Kemudian dalam pembelajaran juga disinggung oleh Pak Sudar tadi, saya berharap dan juga memiliki harapan murid-murid kami bernalar kritis, selanjutnya berkebinekaan global dan gotong royong juga kreatif. Ini termasuk harapan saya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian saya juga memimpikan bahwa murid-murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif itu tadi saya ulangi lagi. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah makhluk Tuhan yang dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Sudar dan Bu Ivana. Kemudian sekolah, saya mengutamakan pembiasaan nilai dan karakter. Alhamdulillah, walaupun ketika masuk di kelas maupun di lingkungan sekitar, ciri khas dari saya sudah saya terapkan, sudah saya praktekkan adalah berpeci. Paling tidak dengan simbol peci itu murid-murid akan ngerti, oh Pak Arti saya ini berpeci, berarti ada perubahan. Seperti itu. Sehingga saya tidak omong banyak, tidak menjelaskan banyak, tetapi saya insya Allah memberi tauladan bagi mereka. Kemudian murid di sekolah saya, bahwa saya sadar betul bahwa nilai dan karakter sangat penting untuk kesuksesan mereka di masa depan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sudar dan juga Pak Eka, bolak-balik karakter, nilai-nilai untuk peserta didik kita, sehingga nanti akan menghantarkan mereka satu keberhasilan. Dan saya beserta guru lain di sebelah saya itu meyakini, tadi disinggung Pak Sudar banyak sekali dan juga Pak Sudar sebagai pionir itu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan mengutamakan nilai dan karakter yang baik. Bu Ivana, Pak Sudar tadi menuntun anak sesuai dengan kodrat zamannya. Mungkin bisa dianalogkan bahwa anak-anak kita seperti halnya tanaman padi. Tanaman padi ketika ditanam nanti berbuah tidak akan mungkin berubah menjadi tanaman jagung atau jagung. Kemudian kodrat zamannya juga dengan mengutamakan nilai-nilai karakter yang baik. Saat sekarang ini luar biasa perkembangan anak-anak kita. Guru ini kalah kaitannya dengan IT. Kalau tadi Bu Alif bertanya persentasenya itu penguasaan IT bagaimana, tidak usah diragukan, kata Pak Sudar. Insya Allah di SMP 2 sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa anak akan berkembang sesuai dengan harapan kita, dengan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Kembali lagi, kita selalu berusaha untuk berpihak kepada anak didik kita untuk mempraktikkan dan juga mengimplementasikan pembelajaran yang semenarik dan sebagus mungkin. Tidak mungkin kalau di instrumen instrumen apa Bu Ivana kemarin, instrumen umpan balik lalu Bu Ivana.
instrumen umpan balik, saya yakin anak-anak itu berkomentar kepada bapak-bapak yang ada di depan ini, pembelajarannya menarik dan bervariasi. Dan saya yakinnya beliau-beliau sudah menerapkan di kelas. Alhamdulillah saya juga. Kemudian satu pernyataan prakarsa perubahan yang saya usul, walaupun kecil atau sedikit, terkait dengan menguatkan kegiatan literasi religi dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tidak henti-hentinya untuk selalu memotivasi dan juga mendorong anak-anak kita mulai dari awal pembelajaran. Kita awali dari pembacaan Asmaul Husna, kemudian tadarus dan juga berdoa memulai pembelajaran, itu sudah kita praktekkan. Namun kita selalu untuk menguatkan untuk kegiatan yang positif ini. Kemudian sebagai visi saja relevan dan saya pikir sudah pas dengan yang ada di SMP 2, mewujudkan sebuah titik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin itu saja yang paparan dari saya. Pak Elok tadi kalau saya memaparkan terlalu lama dan panjang. Jadi saya cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap dengan paparan sedikit itu nanti panjenengan memberikan masukan, bukan pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kasidi tadi sudah menyampaikan tentang isi perubahan yang akan dicoba dibangun di SMP di Berdema ini. Kiranya visi itu kan mimpi Pak, mimpi. Jangan sampai ketika kita mimpi kemudian bangun itu keadaan masih sama. Jadi harapan itu kalau bisa ada perubahan seperti yang dengan ungkapan tadi. Nah, harapan kami ketika visi itu juga bisa diukur. Jadi ketercapaian visi itu sejauh mana ketercapaian visi yang dengan rencanakan bangun itu perlu disiapkan indikator-indikator ketercapaiannya, sehingga nanti ketika di akhir waktu ketika nanti alhamdulillah jadi GP itu betul-betul visi yang dengan angkat itu betul-betul terukur, jadi terukur betul-betul dapat terlaksana dengan ukuran yang sesuai dengan seperti mimpinya tadi. Matur Pak, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har. Tepuk tangan untuk Pak Har. Jadi Pak Har itu sudah lulus S2 Magister Pendidikan jurusan Manajemen Pendidikan, sehingga beliau ada mata kuliah yang membahas tentang visi-visi. Bagus sekali. Terima kasih Pak. Mengingatkan saya di tahun 2009 yang lalu. Ada masukan berarti? Cukup. Nah, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat dulu pada Pak Kasidi yang telah memaparkan impiannya. Ya, semoga impian yang Pak Kasidi buat nanti menjadi kenyataan. Amin. Kalau saya cermati, visi yang Pak Kasih buat itu adalah baru berkaitan dengan pendidikan karakter. Karena konsep-konsep bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sampai kreatif itu adalah 6 nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Sementara yang Pak Kasih tadi impikan, yang dideskripsikan tadi, peserta didik diharapkan dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat zaman berarti peserta didik diharapkan dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Pada saat ini adalah era teknologi global. Nah, otomatis kalau Pak Karji berharap
peserta didik dapat berkembang sesuai dengan kodrat zamannya, berarti harus memasukkan teknologi itu dalam visi yang menjadi 2. Itu masukan ya. Saya teringat tadi pesan tidak boleh bertanya tapi memberi masukan. Ini memberi masukan. Sebaiknya ada teknologi di situ. Karena sekarang ini sangat-sangat erat dan dekat dengan kita. Coba sekarang menjadi pensanya. Kalau kita lihat bersama lah ya. Ojek-ojek di pangkalan ojek sudah hampir tidak ada. Kenapa? Kalau dengan Gojek. Sekarang ketika kita malas untuk masak, kita cukup undang GoFood atau Shopee Food atau yang lainnya sejenis itu, cukup memerintahkan mereka untuk beli di warung. Nah, anak-anak perlu dibekali seperti itu di dalam kehidupan di sekolah ini. Sehingga menurut saya teknologi wajib ada di dalam visi yang penjenengan buat. Kemudian kaitan dengan IT itu ada dua fungsi. Ketika kita mengajar, kita menggunakan IT, mempraktekkan dalam pembelajaran di kelas. Sedapat mungkin memang seperti yang dengan paparkan tadi, pembelajaran itu menyenangkan. Maka yang namanya menyenangkan itu adalah yang menggunakan IT. Tidak hanya sekedar LCD, tapi juga misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi, menggunakan aplikasi dan lain-lain. Dan itu saya kan sudah penjenengan terapkan di sini. Namun karena ini visi, berarti kan sebagian ada yang belum diterapkan, maka nanti bisa ditindaklanjuti untuk dikembangkan lebih luas. Kemudian IT yang kedua adalah IT untuk anak, untuk pembekalan mereka nanti setelah terjun di masyarakat. Jadi kita tidak sekedar menggunakan IT untuk pembelajaran, tetapi juga membekali anak untuk ber-IT. Sebagai contoh kecil misalnya, saya bangga dengan teman-teman yang sudah menerapkan memvideokan hasil karya mereka dengan video lalu diunggah ke YouTube seperti yang tadi Bu Ivan sudah sampaikan. Itu adalah langkah kecil dari kita untuk membekali mereka untuk hidup di masyarakat. Siapa tahu nanti suatu saat jadi YouTuber misalnya. Dan itu saya pernah dengar ada lulusan dari sekolah kita sekarang sudah dapat donor kurang lebih 4 juta setiap bulan. Lulusan dari sini. Itu adalah bekal untuk mereka yang hidup di teknologi global ini. Jadi intinya menurut saya, oke lah itu tetap ditanamkan, tapi jangan hanya membidik tentang pendidikan karakter. Karena visi sekolah kita itu di samping ada karakter juga ada teknologi tadi. Begitu dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eka. Menurut saya Pak Kaddi mungkin ini nanti sekalian tanggapannya juga sama dengan Pak Eka. Untuk visi yang dengan sampaikan itu kan persis klop dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu kan sebetulnya bukan cuma visi panjenengan, tapi malah visi pendidikan secara nasional. Ini harapannya visi dari masing-masing guru itu dibedakan dengan visi dari sekolah yang lainnya, sehingga oke, pelajar Pancasila dijadikan visi boleh, tapi tadi ada tambahnya mungkin kaitannya dengan kayak tadi ada tambahan tentang IT atau apa. Jadi terima kasih. Jadi tadi yang sudah saya katakan di awal, saya sedikit memaparkan sehingga tanggung jawabnya sedikit. Tapi pancingan saya berhasil. Jadi kata-kata teknologi belum saya munculkan. Menurut saya Pak, karena Pak di kelas pun saya ada materi ekonomi kreatif Pak. Anak-anak itu saya beri untuk berkreasi, membuat konten, kemudian membuat video yang mempromosikan ekonomi kreatif di Kabupaten Tebet. Dan linknya di grup kelas itu, kalau mungkin Pak Har ada di kelas itu mungkin bisa, oh iya ya Pak Ardi ono link YouTube yang kaitannya dengan anak-anak membuat iklan atau promosi berkaitan dengan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Demak. Begitu Pak. Terus tambah lagi Pak, kalau itu sudah Bapak lakukan di kelas, mengapa tidak dicantumkan di situ? Ataukah tadi karena mancing tadi ya? Jadi pancingan saya berhasil. Begini ya, harapan saya begini. Ini untuk kita semua dan ini baik untuk kita semua. Membekali anak-anak tadi berkaitan dengan karakter juga. Mulai sekarang kita berbagi kepada orang lain. Katakan misalnya anak-anak memasak yang paling sederhana lah, misalnya membuat jus mangga misalnya.
Kalau memang sudah dilakukan, itu nanti anak-anak biasakan aja untuk selanjutnya buat videonya, unggah ke YouTube. Dan kita mengunggah ke YouTube itu, anak-anak ya, bukan kita ya. Anak-anak unggah ke YouTube itu harapan kita sebagai guru. Mereka memberi ilmu pada anak-anak lain yang kebetulan mungkin mereka tidak punya fasilitas atau tidak sempat melakukannya. Daripada mencari menu atau daftar menu di internet kan terlalu lama. Kalau ketik ke YouTube langsung muncul itu kan lebih mudah. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu di antara 3 amalan yang tidak pernah terputus pahalanya. Jadi mulai sekarang sebaiknya kita membiasakan pada mereka, pada anak-anak kita untuk berbagi ilmu pada orang lain, dan ilmu itu insya Allah bermanfaat bagi orang lain. Begitu. Terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi alhamdulillah reng-rengan rencana saya dari rumah itu berhasil pada saat ini. Itu Pak Gade. Terima kasih. Ini yang disampaikan oleh Pak. Ini hanya menambah ya, kemungkinan kalau dipakai di sini cara spesialis untuk keagamaan tidak hanya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi perlu ditambah berakhlak mulia. Jadi ini visi yang ditulis mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia baru membentuk karakter. Terima kasih. Bu Anta. Ini saya mau bertanya, diterima tidak ya Pak? Tidak ya, saya mau sering orang itu takut. Aku yang Pertanyaannya apa Bu? Ya sudah Pak. Boleh bertanya Bu. Tapi jangan berharap saya bisa memuaskan panjenengan. Oh, jangan. Gimana bisa? Bentar. Bisa. Ya, terkait dengan kodrat alam ya Bapak. Kodrat alam itu merupakan bagian dasar dari pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan di mana mereka berada, siswa tentunya Bapak nggih, untuk memberikan pengalaman belajar sesuai dengan di mana siswa tersebut tinggal. Nah, tadi ada penyampaian Bapak terkait dengan penguatan kegiatan literasi religi. Nah, di sini itu saya mau bertanya, apakah sudah sesuai dengan yang penyampaian terhadap kodrat alam tadi, sesuai dengan ranah siswa baik di daerah khususnya Demak ini, pesisir, perkotaan, industri dan lain sebagainya, itu terkait literasi religi itu sudah sesuaikah atau bagaimana? Bisa dijelaskan Bapak sebentar saja. Terima kasih Mbak Ali. Saya menjelaskan sedikit. So, saya Bu Ani ya. Ini versi saya. Jadi kota Demak itu kan terkenal sebagai kota wali. Kota wali itu identik pokoknya sudah apa namanya dari berbagai daerah itu kalau sudah mendengar Demak itu wah berarti ini masya Allah ya dan itu juga mohon maaf walaupun bacaan Al-Quran saya itu tidak bagus-bagus amat. Ketika pengalaman saya di Masjidil Haram, wong Syria ini mungkin ngomong terus. Nah, dari nama besar kota Demak yang kota wali itu tadi, dan juga sudah dirintis oleh Pak Budat bekerjasama dengan Bapak Ibu Mapel PAI. Kita menuntun anak-anak kita pada lingkungan yang sudah mengenal agama, kemudian kita tegalkan kembali rasa keagamaan itu, termasuk baca Al-Quran dan juga praktik keagamaan, contohnya sholat berjamaah, sholat duha. Itu kan dari diri kita sebagai suri tauladan atau contoh, mereka anak-anak kita insya Allah akan mengikuti, dan juga kita tidak henti-hentinya untuk selalu mendoakan mereka. Kata Bu Ivana kan kita tidak boleh mengerasi mereka, tapi kita menuntun mereka untuk mencapai kebahagiaan dunia, yaitu salah satunya ilmu agama sampai di akhirat nanti. Karena itu nantinya akan menjadi pertanggungjawaban kita sebagai seorang guru atau pendidik. Begitu. Jadi kesimpulannya, kita itu sebagai guru, jadi
suri tauladan di depan siswa ya Bapak ya. Oh iya, jelas. Terutama pada religiusnya tadi. Baik Bapak, terima kasih penyampaiannya sungguh luar biasa. Matur suwun Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tinggal presenter terakhir Bapak Ibu. Ini tadi Pak saya Mas Kasih Bujat Rifana sudah selesai. Sekarang tinggal giliran Pak Jatmiko. Monggo Pak Jatmiko, silakan. Lebih sedikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajahnya bagaimana pun siang kan. Monggo sambil dahar Pak, itu benar-benar jangan juga. Monggo Pak. Ya, saya upayakan sesingkat-singkatnya dalam tempo secepat-cepatnya juga. Di sini sudah banyak hal disampaikan oleh para senior-senior saya. Saya mencoba menyampaikan prakarsa perubahan langsung saja nih. Ide saya ini, mohon maaf, ini singkat, tapi ini ada alasan-alasan mengapa saya mengambil ide ini. Mungkin terlihat simpel, tapi saya ingin ide saya itu langsung teraplikasikan. Jadi langsung diaksinyatakan, bukan hanya sekedar wawasan dan itu menambah. Seperti yang sempat Haryanto terukur, bahkan ini bisa teraplikasikan. Pembentukan karakter pada peserta didik yang bertanggung jawab dan peduli lingkungan. Lanjut, latar belakang. Setiap tahun murid berganti dan karakter harus tetap melekat kuat pada diri murid. Banyak murid yang belum memiliki karakter yang tersebut. Banyak kasus penyimpangan. Dalam arti kalau ada murid baru itu bekal mereka terhadap kepedulian lingkungan dan tanggung jawab itu rendah. Yang mungkin tidak ada satu dua, tapi rata-rata masih rendah dan itu perlu kita bentuk di sini karena kita tujuannya adalah mendampingi, menuntun siswa untuk menuju karakter yang kita harapkan. Lanjut, ini alasannya. Jangan bisa bersani gelas teh letak di sini setelah jajan itu nggak ada tanggung jawabnya untuk dikembalikan ke kantin atau tempat semula dia beli. Tergeletak di mana-mana, ini membuat kita semua prihatin. Ternyata tanggung jawab anak belum tumbuh dan mereka tidak peduli sama sekali terhadap lingkungan. Kan tidak pantas dipandang kita. Kita ada tamu dari luar ini sampai malu sebenarnya saya ini. Beliau sepertiga luar biasa, senempat apalagi luar biasa, udah tertib bersih. Kita mencoba untuk mengatasi permasalahan ini. Lanjut, ini betul yang lain. Nah, aksi nyata langsung mawar senantiasa memberikan pengarahan dan pembimbingan kepada murid. Ini sudah banyak dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika membina pacaran. Saya sendiri di kelas saya yang saya mampu senantiasa saya sampaikan pentingnya peduli lingkungan dan tanggung jawab. Kemudian membantu mereka menemukan solusi jika terdapat kesulitan dalam melakukan kebaikan. Ternyata tadi itu ada riwayatnya. Mengapa kok anak sampai geretakan situ itu ternyata ada alasannya Bapak Ibu. Itu yang Bapak Ibu mungkin yang saya temukan di guru penggerak Bapak Ibu. Kalau dulu saya belum sampai guru penggerak, saya itu berpendapat, oh jangan anak isopo orang atau promo orang duwe etika dan tanggung jawab cenderung menyalahkan mereka. Nah sekarang kita telusuri apa penyebab mereka berbuat semacam itu. Ternyata ada beberapa alasan. Itu sudah saya survei langsung Bapak Ibu. Saya survei langsung dengan wawancara dengan anak. Nah, kalau kamu jajan kok kamu gerakin Joko ini alasannya kenapa? Males Pak. Kenapa males? Bapak coba lihat, kalau ke kantin jam istirahat penuh Pak, sempit jalannya. Ke sana nggak mungkin bisa-bisaan lagi, waktunya habis Pak nanti.
Saya belum sholat, belum yang lain. Jadi ya saya tinggal di sini saja. Itu alasan mereka yang pertama. Dan yang kedua, mereka mencari enaknya saja, nggak ada tanggung jawab sama sekali. Nah, oleh karena itu kita bantu mereka dengan memberikan aksi nyata melalui program P5 yang kita jalankan setiap Sabtu. Itu Bapak Ibu sudah verso di belakang sana. Setiap Sabtu itu membuat apa ya, saya dengan koordinator Bapak Eka Perjianta, ini koordinator saya P5, mendapat banyak arahan dari beliau. Pripun Pak, ada masalah kayak gini, solusi kita apa? Bapak Eka Perjianta memberikan banyak masukan-masukan dan kita aplikasikan di aksi nyata ini. Apa aksi nyata? Coba lihat. Nah, ini ekobrik Bapak Ibu. Saya kalau ke SME 4 itu kagum sekali. SME 4 itu ekobriknya sudah luar biasa. Tapi ekobrik ini muncul karena ada permasalahan di sekolah kami. Kita coba optimalkan. Ini dalam rangka yang sudah sekarang itu membentuk kreativitas. Coba kamu berinovasi, berkreasi dengan ekobrik. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau ini menyelesaikan permasalahan, kita membuat box dari ekobrik untuk penampungan gelas. Yang nanti sudah dalam penilaian Bapak Ibu di ruangan biologi 1 sudah kumpul di sana, akan disebar di tempat-tempat strategis. Jadi anak cukup mengembalikan di sini saja. Dan nanti pihak kantin yang akan mengambil di sini sesuai dengan gelasnya ataupun mangkoknya. Jadi ini aksi nyata yang makasih Pak Kantin ya. Dan ini pengaplikasian mereka peduli pada lingkungan sekaligus membantu mereka menyelesaikan permasalahan yang ada. Ini yang saya tawarkan untuk visi kami, nanti bisa masukkan Bapak Ibu. Nah ini yang sudah jadi, tapi belum dicat Bu, ada yang dicat juga. Pak fotonya tadi saya downloadnya kan. Nah, cukup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga ada masukan pertanyaan juga boleh. Bapak Eka. Terima kasih Pak Jat, mungkin yang pemaparan terakhir di antara rekan-rekan penggerak. Ya, salah satu perubahannya tadi adalah bertanggung jawab dan peduli lingkungan. Ya. Alhamdulillah ada ide yang bagus dari Pak Jat dengan dokumen tadi. Tapi anak-anak kita itu rasa tanggung jawab memang kurang. Dan terbukti dengan beberapa kali Bapak Ibu Pembina Upacara sudah menyarankan yang paling utama itu adalah masak gelas. Kita sudah coba kan, kemarin ada 4 tempat gelas, yaitu dengan cara tidak masuk di tanah, tapi bisa janggalkan di pohon, jadi tidak kotor kalau jaringan itu. Nyatanya juga belum berhasil. Kalau siang kami muter ya masih banyak anak yang gelasnya masih berbahan. Memang apa yang dari visi Pak Jatmiko, tentunya nanti mungkin dengan kreasi yang dengan buat seperti tadi mungkin akan tertarik mungkin. Nah, apalagi yang buat anak-anak sendiri, mungkin harapan kita nanti coba ya anak terkait dengan buatannya untuk tempat itu aja. Terima kasih, bagus sekali. Terima kasih masukannya Pak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bertanya. Terima kasih masukannya Bu. Ya. Monggo Pak Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Bu Mei. Jadi mohon maaf Bu Mei. Jadi Pak Jat tadi sudah menyampaikan di awal bahwa visi yang dibuat itu berlatar belakang dari keprihatinan Pak Jat terhadap lingkungan. Karena selama ini anak-anak menaruh gelas
gelas dari kantin itu di sembarang tempat. Nah, dari kasus itu kemudian Pak Jet punya ide untuk membuat tempat penampungan gelas dengan memanfaatkan sampah plastik. Nah, agar sampah plastik itu dapat diminimalisir, maka sampah plastik itu kemudian digunting-gunting menjadi